Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan tengah minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Taurat, 10 perintah Allah. Tapi sebelum kita masuk dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari kita buka hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sebenarnya kami mau mendengar. Biarlah semua itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Berkati urapi setiap daripada kami, berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, setelah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, pada bulan ketiga mereka masuk ke dalam perjalanan menuju ke arah Gunung Sinai. Pada waktu di Gunung Sinai itu Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel. Dan pada Keluaran 20 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang menjadi hukum Taurat yang harus dipatuhi oleh setiap daripada bangsa Israel. Saya akan membacakan ya. Ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah ketiga ya. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang keempat, saudara. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Ayat 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu perintah kelima ya. Perintah ke-6, jangan membunuh. Perintah ke-7, jangan berzina. Perintah ke-8, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi kita sudah mendengar 10 perintah Allah. Dan kalau kita mau menjabarkan dari 10 perintah Allah ini, ternyata Tuhan itu memberikan satu gambaran sampai ahli Taurat orang Farisi membuat semuanya menjadi 613 perintah. Dan itu ada 2 poin penting yang kita harus mengerti, yaitu kita lihat di perintah pertama sampai perintah keempat ya. Itu berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan Allah. Seperti di perintah pertama dikatakan, akulah Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah pertama itu mengenai Allah. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah. Itu perintah kedua. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Perintah keempat, kuduskanlah hari Sabat. Ya, kenapa dikuduskan hari Sabat? Ya, kita perintah pertama kita tahu bahwa kita hanya mengakui Dia sebagai Allah yang esa. Perintah kedua, kita tidak boleh membuat patung dan menyembah berhala ya. Kita tidak boleh memberhalakan apapun itu ya. Kalau zaman dulu membuat patung, zaman hari-hari ini sering dari kita tuh memberhalakan mungkin pekerjaan kita, mungkin uang kita, harta ya, atau bahkan keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai itu bisa kita berhalakan. Nah itu Tuhan mengatakan jangan.
hanya mengenai Allah. Dan yang keempat adalah ketiga adalah jangan panggil namaku dengan sia-sia. Seringkali orang mengucapkan kutuk, sumpah serapah mengatasnamakan Tuhan, dan itu Tuhan sangat tidak senang karena Tuhan itu yang maha kudus, yang mulia, yang diagungkan. Jangan sembarangan dengan nama Tuhan. Keempat adalah kuduskan hari Sabat. Maksudnya kita harus bukan tidak ngapa-ngapain ya. Kalau mungkin konteks di agama Yahudi dikatakan tidak ngapa-ngapain sama sekali, bahkan mencet tombol lift pun mereka tidak mau. Tapi intinya adalah ketika kita dikatakan untuk menguduskan hari Sabat adalah kita masuk ke dalam peristirahatan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kuduskan hari itu khusus untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita tidak memiliki hari yang atau saat yang teduh bersama dengan Tuhan. Jadi perintah 1, 2, 3, 4 itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan perintah yang kelima, 6, 7, 8, 9 yang berbicara mengenai hormati orang tua kita, lalu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan ingin memiliki hartanya orang lain atau kepunyaannya orang lain. Itu semua berbicara mengenai hubungan dengan sesama. Jadi sebetulnya 10 perintah Allah yang dibagi menjadi 613 perintah total ya. Itu berbicara mengenai hubungan kita yang vertikal dengan Tuhan dan hubungan yang horizontal dengan sesama ya. Itu kalau kita jabarkan secara global ya. Dimana kita tentunya juga masih ingat ketika orang Farisi tanya pada Tuhan Yesus ya, ahli Taurat tanya, apakah hukum utama dari kitab suci ini, seluruh kitab? Tuhan menyebutkan ada 2. Hukum yang utama di Markus 12 ayat 29-30 itu mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu ya. Jadi pertama itu hubungan dengan Tuhan. Kedua, kasih samamu seperti mengasihi diri yang sendiri. Itu hukum utama yang kedua. Jadi di situ kita tahu bahwa hukum Taurat ini mencakup mengenai hubungan kasih antara kita dengan Tuhan dan hubungan kasih antara kita dengan sesama, yang mana diturunkan menjadi 613 perintah secara detail yang mengatur setiap perkara ya, dan setiap perkara itu dibagi menjadi 3 bagian besar, saudaraku. 3 bagian besar itu adalah 1 mengenai religi atau mengenai liturgi, mengenai spiritualitas, jadi mengenai tata cara beribadah, tata cara untuk bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, menebus dosa, masuk membawa korban persembahan sampai kita bisa berdoa, membawa imam besar membawa doa kita sampai kepada ruang Maha Kudus. Itu adalah 1 bagian mengenai liturgi, bagian daripada hubungan kita dengan Tuhan. Lalu bagian kedua adalah bicara mengenai moral. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, kita tidak boleh menyakiti sama. Kita misalnya kalau kita membuat orang sakit hati, kita harus meminta maaf ya, dan lain sebagainya. Itu hubungan moral ya, antara orang tua anak. Hormati orang tuamu, ayah dan ibumu ya. Itu semua mengenai moral. Dan ada lagi yang mengenai sipil, saudaraku. Hubungan sipil atau kita bicara hukum perdata ya. Hukum perdata itu di mana kita hidup bernegara, kita hidup misalnya bangsa Israel zaman dulu hidup di dalam satu kesatuan dengan suku-suku yang lainnya. Itu ada aturan-aturan mereka harus ikuti. Misalnya mereka tidak boleh merugikan orang lain. Contoh kalau mereka baik secara sengaja maupun tidak sengaja membunuh ternaknya orang lain atau menghilangkan hartanya orang lain, mereka harus mengganti rugi. Bahkan ganti rugi itu bukan cuma sekedar 1 ekor sapi ganti sapi 1 ekor, enggak, ada dendanya juga. Dan itu bicara mengenai hukum perdata atau hukum sipil. Jadi 10 perintah Allah itu ada 2 bagian mengenai hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sama. Dan itu semua ada 3 poin yang kita harus tekankan, yaitu mengenai liturgi. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan seperti kita hubungan sama tetangga kita, saudara. Tuhan itu adalah roh yang tidak kelihatan. Kita kalau mau berdoa dengan Dia zaman itu, pada waktu hukum Taurat diberikan, kita harus masuk ke dalam bait suci. Mulai dari pelataran, ketemu dengan imam, kita membawa korban diperiksa, disembeli, dan hasil korbannya dibawa ke dalam doa untuk sampai ke ruang Maha Kudus. Itu ada aturannya, saudara. Kedua, kita hidup di dalam satu keluarga, dalam satu suku, tatanan negara. Itu ada hukum moral yang membuat kita itu tidak bisa seenak-enaknya sendiri.
Kita harus menghargai orang lain, kita harus mengasihi orang lain, kita tidak boleh menyakiti mereka. Dan yang ketiga, ada hukum sipil yang mengatur tentang tata cara untuk kita melakukan kehidupan kita sebagai tetangga, sebagai sesama satu negara atau satu suku ya. Dan dikatakan saudara bahwa di perjanjian baru bahwa hukum Taurat ini telah digenapi. Digenapi itu maksudnya apa? Dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya pada hari ketiga dan meterai Roh Kudus, bahwa semua itu telah digenapi. Karena apa? Karena sebetulnya Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel waktu itu supaya bangsa Israel itu mau melakukan yang baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Karena hukum Taurat itu merupakan gambaran dari hukum Tuhan yang sempurna. Ya, kalau semua melakukan hal itu dengan baik, maka dia adalah sempurna. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel harus melakukan itu. Tapi kita semua tahu bahwa tidak ada satupun dari kita yang mampu melakukan itu secara sempurna. Karena apa? Ketika kita melakukan dari 613 perintah itu, salah satunya aja kita tidak benar atau tidak baik, maka kita dikatakan berdosa. Dan apa upah daripada dosa? Upah daripada dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, zaman itu pun Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kita berdosa, kita bisa menghampiri bait Allah atau bait-baitnya Tuhan. Untuk apa? Meminta ampun, membawa korban penebusan, membawa korban dosa. Dan melalui imam, maka dan korban yang kita bawa, maka dosa kita akan diampuni. Dosa yang sudah kita lakukan. Tapi kita keluar dari bait Allah, kita melakukan dosa lagi, kita harus tetap kembali membawa korban persembahan untuk diberikan sebagai korban penebus dosa. Dan gambaran dari hukum Taurat itu adalah menuntun. Jadi menuntun kita seperti cermin ya, menuntun kita supaya kita bisa melihat apa yang kita lakukan, apa kita sudah benar apa belum. Dan kita yakin, kita lihat bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa, semua berdosa. Dan Tuhan mengurung kita di dalam hukum Taurat seperti menunjukkan kita pada satu cermin, supaya kita tahu bahwa kita ini tidak sanggup untuk menebus dosa kita sendiri. Karena dari tahun ke tahun kita selalu kembali kepada bait Allah, membawa korban kita untuk menebus dosa. Tapi tetap keluar dari bait Allah, kita berbuat dosa lagi, dan kita kembali lagi kepada bait Allah. Sampai pada kelahiran Tuhan Yesus, ya, kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, yang telah menebus dosa-dosa daripada saudara dan saya yang percaya dengan iman. Dalam hati percaya mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka dosa-dosa kita akan diperdamaikan dengan Bapa. Ya. Jadi digenapi itu maksudnya apa? Kita tadi tahu bahwa ada 3 bagian daripada Taurat Allah. Yang bagian pertama adalah hubungan liturgi spiritual mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu telah digenapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita telah diperdamaikan, saudaraku. Hari ini kita kalau mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak usah membawa korban persembahan lagi. Kenapa? Yesus telah menjadi korban anak domba bagi saudara dan saya yang percaya, yang telah menyerahkan darahnya di atas kayu salib, mati, bangkit pada hari ketiga, dan bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa pada hari ini. Dan semua daripada kita yang percaya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi bagian pertama tadi mengenai liturgi, religi itu sudah diperdamaikan, sudah digenapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi ada 2 bagian lainnya, bagian moral dan bagian sipil. Itu adalah bagian saudara dan saya untuk melakukan. Jadi misalnya kita menghormati orang tua, tetap kita harus lakukan menghormati orang tua. Bukan berarti karena kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kita boleh tidak menghormati orang tua kita, atau boleh kita berzina, atau boleh kita berbohong, atau boleh kita mengingini barang orang lain. Bukan itu, tapi itu adalah bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan melalui 10 perintah Allah. Jadi perintah pertama, kedua, ketiga, keempat sudah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tapi perintah kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 itu adalah bagian saudara dan saya untuk melakukan. Karena semua itu adalah seperti kita bicara, saya memberikan satu ilustrasi seperti gini. Misalnya kalau kita hutang, sebelum kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita hutang dengan si A sejumlah 100 lah, anggaplah 100 berapa, 100 juta, 100 miliar ya. Terus karena kita bertobat, terus kita ngomong semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, kita tidak usah bayar hutangnya. Tidak bisa gitu. Hutangnya itu adalah
di dalam peraturan sipil, ya, kita itu tetap harus mengembalikan hutangnya. Bukan dengan kita beriman kepada Yesus maka semua sudah lunas, enggak, Saudara. Itu tetap kita harus kembalikan beserta dengan bunganya, ya. Dan secara moral, kita kalau belum bisa mengembalikan tepat waktu, kita harus meminta maaf kepada dia. Sorry, saya belum bisa hari ini, tapi saya berjanji saya mau mengembalikan kapan. Nah, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi jangan salah kaprah, oh kasih karunia Tuhan, puji Tuhan, Yesus telah mati di atas kayu salib, kita tidak usah bayar utang-utang kita. Oh, bukan itu, Saudara. Jadi tetap hukum moral dan hukum sipil daripada 10 perintah Allah ini tetap kita harus genapi, kita harus lakukan. Itu adalah bagian kita, Saudara. Jadi 10 perintah Allah diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu sebagai cermin untuk kita bisa melihat betapa kudus agungnya Tuhan kita dan betapa tidak mampunya kita untuk menebus dosa kita, supaya apa? Membawa kita kepada pertobatan, membawa kita, menuntun kita sampai kita ketemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dalam hati, percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya saudara dan saya diampuni, diperdamaikan dengan Allah, supaya saudara dan saya diubah makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Jadi masih ada bagian yang harus kita lakukan, Saudara. Jadi 10 perintah Allah atau hukum Taurat dibagi menjadi 613 bagian, ya, detail di Perjanjian Lama, di kitab Imamat semua dijelaskan, ya, mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua ada, Saudara. Kita bisa teliti satu persatu dan itu menjadikan sesuatu untuk kita lihat, kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Memang melakukan hukum Taurat tidak membawa kita kepada keselamatan, tapi puji Tuhan, karena keselamatan itu telah dilakukan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan oleh iman kita percaya dan mulut kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita melakukan kehidupan kita berbuat sesuai dengan iman kita. Oleh karena itu kita perlu hukum Taurat sebagai cermin untuk setiap kali kita bisa melihat ke kaca kehidupan kita, apakah sudah baik, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan, apakah harus ada yang dirubah. Sama seperti kalau kita ke salon, saudaraku, kita telah ditata rambutnya baik, mungkin make upnya ditata baik, terus kita pergi ke pesta. Tapi sampai di pesta pun kita tetap mencari cermin untuk melihat apakah masih tetap semuanya baik adanya. Kalau ada yang kurang baik, kita akan membenarkan. Tapi tanpa kaca kita tidak tahu bagaimana kondisi kita. Demikian pula saudara dan saya, meskipun kita hidup di dalam zaman kasih karunia, hari ini perjanjian baru, tapi tetap kita memerlukan hukum Taurat sebagai cermin untuk kehidupan kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah benar? Apakah harus ada yang harus kita perbaiki supaya hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kami, sehingga kami bukan mengabaikan, bukan tidak melakukan hukum Taurat, tetapi kami memakai hukum Taurat sebagai cermin untuk melihat kepada kehidupan kami. Apakah kami sudah sesuai seperti yang Tuhan mau? Apakah harus ada hal-hal yang kami ubah, kami sesuaikan, supaya makin hari hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah keselamatan yang telah Kau berikan melalui iman kami, melalui kehidupan kami yang sesuai dengan apa yang menjadi iman kami. Dan kami mengucap syukur atas penyertaan, pengurapan, perlindungan Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati setiap daripada kita, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.